Zionis Israel terus menghujani serangan udara ke wilayah Gaza tanpa henti. Serangan rudal Israel menghantam titik distribusi air bersih ke wilayah Gaza bagian tengah. Sebagian besar korban adalah anak-anak yang tengah mengambil air bersama orang tua mereka. Lantas apa yang ditarget Zionis Israel dengan menyerang pusat distribusi bantuan air bersih? Untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah bersama dengan pakar Timur Tengah Universitas Pajajaran Dina Sulaiman melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bu Dina. Oke, Bu Dina, dengan kondisi Gaza saat ini, bagaimana penilaian Anda? Kenapa serangan malah digencarkan kepada warga sipil yang saat ini tengah mengambil air seperti itu? Iya, ada dua kemungkinan terbesar ya. Yang pertama dari sisi bahwa memang target Israel selama ini dalam genosidanya di Gaza itu adalah memang untuk ini ya melakukan pembersihan etnis ya, melakukan genosida karena memang Israel ingin menguasai Gaza. Jadi mereka melakukan tekanan sebesar mungkin kepada warga Gaza supaya mereka kemudian memang mau ya untuk meninggalkan Gaza. Dan selama ini juga ada seruan atau tuntutan dari pihak Israel dan juga didukung oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Arab di sekitar untuk menampung warga Gaza ini. Nah, kemungkinan kedua adalah memang terkait dengan gencatan senjata. Israel dalam hal Netanyahu itu memang ingin menunda ya, apa ya, memperpanjang urusan gitulah supaya tidak segera ada gencatan senjata karena menunggu masa reses parlemen supaya kabinetnya tetap aman. Sehingga itulah sebabnya Israel semakin mengintensifkan serangannya ke Gaza dan bahkan yang tadi disebutkan juga menyerang pusat distribusi air di Gaza. Nah, kemudian mungkin pertanyaan lanjutannya kenapa kok harus pusat distribusi air? Tentu saja ini terkait dengan keinginan untuk memperlemah ya dan mempersulit kehidupan orang-orang di Gaza. Meskipun memang kemudian Israel menyatakan itu salah sasaran, tapi pernyataan salah sasaran ini terbukti juga selama 2 tahun terakhir ini Israel tidak pernah selalu saja melakukan pembunuhan kepada warga sipil dan anak-anak juga. Jadi kalau tiba-tiba mengatakan oh ini salah sasaran tentu nggak bisa diterima ya. Oke, Bu Dina, negosiasi gencatan senjata saat ini malah kembali menemui jalan buntu. Dan kondisi ini terjadi saat serangan terhadap warga sipil ini semakin membabi buta. Bagaimana Anda menyikapi sikap Israel yang tampaknya ini justru memperkuat operasi militer saat diplomasi sedang berjalan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang dari sisi Netanyahu, dia ada kepentingan agar negosiasi ini tidak segera mencapai hasilnya sebelum tanggal 27 Juli. Karena tanggal 27 Juli itu ada masa reses parlemen. Iya. Nah, dia ingin terlewat gitu ya, melewati batas 27 itu supaya kabinetnya tetap aman. Karena ketika masa reses parlemen tentu kabinet dia tidak bisa dibubarkan. Nah, terkait ini gencatan senjata kenapa kok masih belum juga tercapai? Karena memang permintaan dari Israel ini yang tidak masuk akal ya. Dia alih-alih menghentikan perang, tapi justru malah menginginkan agar ada jeda 60 hari dan seluruh pasukan perjuangan Palestina itu dilucuti, disuruh keluar, dan pasukannya justru akan ditambah di Gaza. Tentu dari pihak Palestina tidak menerima hal ini, sehingga terjadi deadlock ya, karena permintaan dari dua pihak ini bertentangan satu sama lain. Nah, yang harus dilakukan tentu dari pihak mediator ya. Mediatornya perlu melihat ini siapa sebenarnya yang salah di sini. Tidak bisa berdiri betul-betul di tengah-tengah karena sudah jelas yang melakukan kesalahan, yang melakukan genosida dan pembantaian massal itu justru adalah Israel. Jadi tidak bisa memenuhi permintaan Israel begitu saja. Oke, Bu Dina, artinya serangan-serangan ke titik distribusi air, ke titik distribusi bantuan ini merupakan bagian dari strategi sistematis yang dilakukan oleh Israel, begitu?
Iya, iya, terkait itu strategi Israel untuk melakukan pembersihan etnis ya, melakukan genosida itu ada banyak cara selama ini yang sudah kita saksikan 2 tahun terakhir ini ya. Mm-mm. Untuk khusus untuk air sebenarnya total selama 2 tahun terakhir itu ada 700 warga Palestina, sebagian besar anak-anak yang gugur ketika mencari air. Jadi memang sengaja sumber-sumber air yang dibom oleh Israel. Mm-mm. Ada sekitar 200 sumur ya bahkan yang dihancurkan oleh Israel dan ratusan pusat-pusat pembagian air. Dan juga bahkan kalau kita lihat bagaimana BBM juga dihambat masuk ke Mm-mm. Gaza, itu kan artinya menghalangi orang-orang Gaza untuk ini ya menggunakan pompa air karena pompa air Iya. tentu butuh bahan bakar dan Mm-mm. juga tidak bisa menggali sumur lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Israel sengaja menggunakan air sebagai senjata untuk Mm-mm. melemahkan dan bahkan membunuh warga Gaza. Oke, Bu Dina, serangan terhadap titik distribusi air bersih ini jelas ya bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional. Tapi dari penilaian Anda, kenapa dunia cenderung pasif menyikapi serangan yang nyata-nyata ini melanggar konvensi yang sudah ada? Ya, ini memang hal yang sangat tragis ya. Kenapa dunia internasional cenderung pasif, kalaupun mengecam. Saat ini kan juga memang banyak sekali kecaman ya terkait pengeboman yang terbaru ini, sehingga sampai akhirnya serdadu Zionis sampai mengatakan ini salah sasaran ya. Tapi ini tentu tidak bisa kita terima alasan salah sasaran itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kenapa kok Mm-mm. dunia diam ya? Tentu yang sangat mungkin alasannya adalah karena besarnya infiltrasi Zionis dan perusahaan-perusahaan besar yang mendukung rezim Zionis ini di berbagai negara, sehingga para elit di berbagai negara cenderung sebatas mengecam atau melakukan upaya-upaya diplomatik saja, tapi tidak memberikan tekanan yang lebih berdampak. Kan reporter PBB khusus untuk Palestina, Francesca Albanese itu baru-baru ini sudah mengeluarkan list ya perusahaan-perusahaan mana saja yang perlu diboikot bersama-sama oleh negara-negara sedunia karena mereka terbukti menyuplai logistik dan memberikan bantuan dari berbagai aspek untuk genosida di Palestina. Saya Mm-mm. pikir negara-negara perlu bangkit ya, perlu berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih berdampak untuk menghentikan kejahatan Israel ini. Oke Bu Dina, kalau kita melihat ya dari psikologi kekuasaan dan juga pesan politik yang hendak disampaikan oleh Israel, ini apakah serangan ke sumber air bersih dan tempat bantuan memiliki muatan psikologis atau pesan politik tertentu dari Israel? Kalau saya lihat begini ya, kan dalam 12 hari perang antara Iran dan Israel itu Israel betul-betul dipermalukan ya. Iron Mm-mm. Dome-nya itu gagal total untuk menghalangi masuknya rudal-rudal dari Iran. Sehingga memang masa-masa setelah itu, setelah 12 hari itu Israel itu terlihat begitu membabi buta menyerang Gaza dan juga Lebanon Selatan. Itu seolah-olah saya pikir ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih kuat Mm-mm. dan bisa melakukan apapun tanpa dicegah oleh PBB ya atau Mm-mm. negara-negara kuat di dunia. Sehingga menurut saya ini kalau dari aspek psikologi ya saya setuju ini memang seolah-olah ingin menunjukkan betapa kuatnya Israel di hadapan hukum internasional. Dia bisa melanggar hukum internasional tanpa ada yang bisa mencegah. Mm-mm. Tapi kita tentu tidak tinggal diam ya. Saya pikir kita bisa melihat di berbagai berita bahwa masyarakat internasional, warga sipil itu betul-betul berjuang dengan kemampuannya masing-masing melakukan tekanan kepada pemerintahnya masing-masing untuk ini ya berhenti mempersenjatai Israel dan saya pikir situasi ekonomi di Israel juga memburuk, banyak yang eksodus juga Mm-mm. sehingga sebenarnya Israel juga tidak baik-baik saja. Survei yang terbaru hari Jumat yang lalu itu juga ternyata mayoritas orang-orang Israel Mm-mm. justru menginginkan adanya gencatan senjata yang permanen. Nah, ini kan Iya. berarti memberikan tekanan ya kepada rezimnya Netanyahu. Saya pikir mudah-mudahan dengan perkembangan seperti ini ada masanya segera mudah-mudahan Netanyahu bisa ditekan ya untuk melakukan gencatan senjata yang permanen dan Mm-mm. betul-betul keluar dari Gaza. Oke, Bu Dina, tapi serangan yang semakin membabi buta seperti ini kan tentu berpengaruh dengan perundingan gencatan senjata yang tengah berlangsung. Penilaian Anda bagaimana?
Ya, kalau dari sisi gencatan senjata sebenarnya kalau dari pihak, Hamas itu tuntutannya, tidak pernah berubah ya. Mhm. Yang diinginkan adalah Israel keluar dari Gaza dan itu sangat masuk akal. Kemudian Israel menghentikan pengeboman di Gaza dan itu juga sangat masuk akal. Dan yang ketiga, perbatasan buka supaya makanan bisa masuk. Dengan syarat itu, Hamas bersedia membebaskan sandera dan juga Hamas meminta agar orang-orang Palestina, ada 10.000 lebih ya orang Palestina yang ditawan oleh Israel dan itu juga dibebaskan. Sehingga kalau dari sisi ini itu semua tuntutannya masuk akal. Yang Mhm. tidak masuk akal justru pihak Israel. Netanyahu itu secara terbuka ya mengatakan kepada menterinya itu bahwa gencatan senjata cuma 60 hari dan setelah itu akan perang besar-besaran full Iya. scale skala penuh ke Gaza. Ya ini yang ini kan menunjukkan memang tidak ada itikat baik ya dari Mhm. pihak Israel untuk gencatan senjata sehingga Mhm. pertanyaannya selalu kembali lagi kenapa kok dunia internasional terutama negara-negara kaya tidak Mhm. mau menggunakan powernya untuk menekan Israel Ya. dan negara-negara lain itu sebenarnya juga punya power untuk menekan Israel dengan menghentikan kerjasama ekonomi, menghentikan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel. Baik, Bu Dina Sulaiman, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Doa kita bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Terima kasih, Bu Dina. Sama-sama terima